Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamid Abida dengan NIM D342049 kelas IF23. Di sini saya akan menjelaskan tentang dynamic programming, yaitu matrix chain multiplication. Di sini kita akan membahas perkalian matriks. Syarat perkalian matriks yaitu jumlah kolom matriks pertama harus sama dengan jumlah baris matriks kedua. Jadi misalnya pada matriks B dan C, di sini jika dikalikan, maka kolom pada matriks pertama harus sama dengan matriks kedua. Jadi misalnya di sini terdapat matriks B dan matriks C. Jika dikalikan, maka pada kolom matriks pertama itu harus sama dengan baris matriks kedua. Di sini langsung saja kita ke perkalian matriks berantai. Pada perkalian matriks berantai atau matriks chain multiplication, perbedaan terletak pada tanda kurung dapat menyebabkan perbedaan jumlah perkalian skalar. Misalkan perkalian 4 matriks di sini matriks 1, matriks 2, 3, dan matriks 4 mempunyai 5 macam perbedaan letak tanda kurung. Nah, jika matriks yang akan dikalikan lebih dari 4 matriks, maka akan mengalami kesulitan dalam menentukan jumlah parentization. Untuk mengatasi hal ini, digunakan konsep dynamic programming. Pada matriks chain multiplication, metode dynamic programming juga digunakan untuk mencari bentuk parentization yang paling optimal, artinya yang menghasilkan jumlah perkalian skalar yang paling sedikit. Rumus mencari jumlah perkalian skalar yaitu MIJ adalah minimum cost atau jumlah perkalian skalar paling sedikit yang terjadi pada perkalian matriks berantai. Syaratnya yaitu jika nilai IJ berarti hanya ada satu matriks, sehingga minimum cost atau jumlah perkalian skalar yang terjadi adalah 0. Tidak terjadi perkalian skalar. Operator perkalian adalah operator binary atau operator yang mempunyai dua operan. Artinya operasi perkalian matriks hanya bisa terjadi jika diapit oleh dua operan matriks. Kemudian yang kedua, jika I lebih kecil dari J, berarti terdapat lebih dari satu matriks. Rumus untuk menghitung jumlah perkalian skalar yaitu MIK sebagai minimum cost operan kiri ditambah MK plus 1J sebagai minimum cost operan kanan ditambah base I-1 kali PK kali PJ sebagai cost. Contoh K adalah tulisan operan kiri dan operan kanan. Nilai K lebih besar atau sama dengan I dan lebih kecil dari J, seperti ini. Perbedaan nilai K menyebabkan perbedaan bentuk pengelompokan permutation pada perkalian matriks. Contoh perkalian matriks berantai. Di sini ada matriks 1, 2, 3, 4, dan matriks 5. Berdasarkan perkalian matriks di atas, nilai I sama dengan 1 dan nilai J sama dengan 5. Penyelesaian masalah dengan dynamic programming dapat dilakukan dalam bantuan tabel. Ada dua tabel yang digunakan untuk menyelesaikan matriks chain multiplication, yaitu tabel M dan tabel S. Tabel M dan tabel S. Tabel M dan tabel S memiliki jumlah baris dan kolom yang sama, yaitu sebanyak jumlah matriks yang akan dikalikan. Nilai I menyatakan nomor kolom terletak di bagian atas, dan nilai J menyatakan nomor baris terletak di sebelah kanan. Tabel M digunakan untuk menyimpan minimum cost dari perkalian matriks A, I, J, sedangkan tabel S digunakan untuk menyimpan nilai K yang menghasilkan minimum cost. Urutan pengisian tabel sesuai dengan nomor urut warna merah pada tabel di bawah ini. Kemudian kita langsung saja pada contoh soal latihan. Tentukan minimum cost dan permutation pada perkalian matriks A1 sampai dengan A6. Dengan soal di mana matriks A1 atau matriks 1 berurut 30 kali 35. Yang kedua 35 kali 15, ketiga 15 kali 5, yang keempat 5 kali 10, yang kelima 10 kali 20, dan yang keenam 20 kali 25. P0 ini didapatkan dari I dikurangi 1. Karena I-nya 1, maka 1 dikurangi 1 sama dengan P0. P0-nya adalah baris pertama pada matriks pertama, yaitu 30.
Kemudian di sini adalah PI-nya adalah 1, maka PI-nya adalah P1-nya adalah 35. Selanjutnya tadi PI-nya 1 ditambah 1 adalah 2, maka P2-nya 15, dan seterusnya. Kemudian kita lihat pada pengisian tabelnya, dimulai dari M1,2, M2,3, M3,4, dan seterusnya. Di sini kita lihat bahwa yang pertama kali dikerjakan adalah M1,2. I-nya adalah 1, lalu J-nya adalah 2. Karena K adalah pemisah, maka nilainya harus lebih besar atau sama dengan 1 dan harus lebih kecil dari 2. Karena syaratnya tadi K lebih besar sama dengan I, dan karena nilai I-nya adalah 1, maka 1 ini adalah termasuk nilai K. Selanjutnya M I-nya tadi 1, K-nya 1, maka M11. Kemudian M+1, J. K-nya tadi 1 ditambah 1, maka J-nya 2, J-nya adalah 2. Selanjutnya PI-1. PI-nya tadi adalah 1, dikurangi 1, maka hasilnya adalah P0. P0-nya tadi adalah 30, lalu PK-nya adalah P1 adalah 35, dan P2-nya adalah 15. Jika dijumlahkan, maka hasilnya ini 15.750, dan seterusnya. Nah, untuk mengisi tabel M ini, adalah dari hasil maka yang kita tabel M ini adalah hasil dari penjumlahan pada tabel di atas ini. Lalu tabel S ini adalah hasil dari perhitungan K pada tabel di atas. Berdasarkan tabel M di atas, minimum cost pengalian matriks A1 sampai A6 terletak di pojok kiri atas, yaitu 15.125 perkalian skala. Untuk menentukan parameterization menggunakan bantuan tabel S. Tabel S berisi nilai K setiap minimum cost. Nilai K adalah batas pemisah operan kiri dan operan kanan. Kita lanjut ke longest common subsequence atau biasa disebut dengan LSS. Dalam aplikasi biologi sering diperlukan membandingkan DNA dari 2 atau lebih organisme yang berbeda. Seuntai DNA terdiri dari serangkaian molekul yang disebut basis. Basis yang mungkin adalah adenin, guanin, sitosin, dan timin. Keempat basis DNA ini dapat dituliskan dengan notasi huruf A, C, G, dan T. Teorema struktur optimal, misalnya X sama dengan X1 sampai Xn, dan Y sama dengan Y1 sampai Yn adalah sequence Z sama dengan Z1 sampai ZK adalah suatu LCS dari X dan Y. Yang pertama, jika Xm sama dengan Yn, maka Zk sama dengan Xm sama dengan Yn, dan Zk-1 adalah suatu LCS dari Xm-1 dan Yn-1. Yang kedua, jika Xm tidak Yn, jika Xm tidak sama dengan Yn, maka Zk tidak sama dengan Xm. Mengimplikasikan bahwa Z adalah suatu LCS dari Xm-1 dan Y. Yang ketiga, jika Xm tidak sama dengan Yn, maka Zk tidak sama dengan Yn, mengimplikasikan bahwa Z adalah suatu LCS dari X dan Y-1. Didefinisikan seperti ini. Contoh, terdapat sequence X A, B, C, B, D, A, B, dan sequence Y sama dengan B, D, C, A, B, A. Tentukan LCS dan panjang LCS dari kedua sequence tersebut. Sekarang kita ingat definisi ini. Misalnya, ini A, ini B, ini C, dan ini D. Maka di sini, ini A, ini B, ini C, ini D. Nah, di sini kita lihat di J dan XI. Apakah mereka sama? Apakah IJ dan XI itu sama?
Kita lihat, jika XI dan Y, jika XI sama dengan Y, maka C sama dengan A ditambah 1. A plus 1. A-nya 0 ditambah 1, K hasilnya 1. Lalu F-nya adalah tanda serong kiri. Dan ini dilanjutkan sampai selesai. Berdasarkan tabel di atas, panjang LCS didapatkan dari nilai yang berada di pojok kanan bawah, yaitu 4. LCS diperoleh dengan cara menelusuri setiap sel mulai dari pojok kanan bawah sampai dengan ditemukannya nilai I sama dengan 0 atau C sama dengan 0. Arah perpindahan sel berdasarkan tanda panah di setiap sel yang dikunjungi, yaitu panah mengarah ke atas adalah satu sel ke atas, lalu panah ke kiri adalah satu sel ke kiri, dan panah serong ke kiri adalah satu sel ke arah kiri atas. Setiap menemukan tanda serong kiri berarti menemukan kesamaan karakter pada kedua sequence X dan Y. Tanda karakter ditandai dengan ini, warna hijau ini. Karakter yang ditandai pada sequence X akan sama dengan karakter yang ditandai pada sequence Y. Jadi, LCS dari sequence X dan Y di atas adalah B, C, D, dan A. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.